Kesempatan pagi hari ini, izin Allah mengantarkan kita semuanya bisa berkumpul di rumah yatim ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pembinaan bagi para wali. Dan diagendakan Pak Hamdan ngasihkan informasi ke saya itu katanya pengajian dimulai jam 8. Sehingga tadi saya jam 8 kurang 20 sudah di sini. Alhamdulillah ternyata tempatnya masih kosong. Saya tuh heran ya. Tapi nek pengumumannya mau bagi sembako, padahal bagi sembako jam 9, jam 6 wis pada ngantri. Padahal nek sembako cuma dunia tok, pangan turun habis. Ini urusan akhirat kok pada telat. Ya? Halo? Kerasa nih? Ya. Gitu ya Pak ya. Kalau mau diberikan solusi sama Allah setiap masalah, yang adakan pengajian ini pengajian itu perintah siapa? Awas, bukan perintah Pak Hamdan. Allah yang perintah pengajian itu. Jadi nih kita sekarang maunya minta sama Allah kok gak dikasih-kasih, punya masalah kok gak diselesaikan, rezekinya seret, wajar loh dipanggil juga responnya lambat. Begitu ya? Oke, siap Bapak Ibu ya. Nah, saya insya Allah tidak boleh gagal 2 kali, karena saya sudah punya janji di tempat yang lain. Karena saya jam 8 sampai jam 9, jadi walau mulainya jam setengah 8, tetap saya selesainya jam 9. Oke, saling menghargai waktu. Nanti Bapak Ibu ya, jangan bilang Ustaz saya kan sibuk punya anak. Emang saya nggak sibuk? Pak Hamdan juga nggak sibuk, sama. Oke, seperti itu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini kita akan coba menyampaikan satu pembahasan kaitannya dengan satu hal manusia. Kita ya. Ini yang jauh-jauh sudah hadir belum? Apa yang dekat-dekat semua ini? Karena Kumsum sudah hadir? Sidarja belum ya? Sidarja sudah, baik. Baik, yuk lihat Bapak Ibu, kita lihat. Allah itu menciptakan makhluk ada 3 tipe. 1, ini kalau ditinjau dari aspek kemudian keimanannya ya. Ada makhluk yang mana ketika berbicara imannya itu ya, makhluk ini nggak pernah berkurang imannya, stabil aja imannya itu. Siapa ini? Makhluk ini tidak pernah turun imannya. Ini namanya malaikat. Stabil. 2, ada makhluk yang secara keimanannya merosot, ya, maksiat terus. Siapa ini? Siapa? Manusia. Oh, sebentar. Manusia itu nanti yang ketiga. Kalau ini kan naik ya. Kemudian kalau ini turun. Siapa ini? Hah? Gak pernah kenal. Yang imannya naik siapa? Namanya malaikat. Malaikat gak pernah turun malaikatnya imannya. Yang turun terus siapa? Ada setan, ada iblis. Ibu duluan mana setan dengan iblis? Waalaikumsalam. Duluan mana setan dengan iblis? Ini udah kumpul tuh. Ini jasanya di sini kan pikirannya masih di rumah apa ya? Lihat-lihat diajak ngobrol tuh kok kayak kosong banget itu. Setan dengan iblis duluan mana? Pak, duluan mana? Bapak lebih tua dari saya, bisa lebih tahu. Setan dengan iblis duluan mana Pak? Duluan setan. Alhamdulillah. Bu, duluan mana setan dengan iblis? Iblis. Pak, iblis atau Ibu? Jenengan Arab yakin dengan jenengan apa perlu Ibu nih? Setan apa iblis duluan? Oh, sama aja. Setan kalau iblis podo baik. Kata Ibu nih, iblis duluan. Ya, sekarang gini. Ada makhluk yang turun imannya terus. Siapa ini? Setan.
Ada setan, ada iblis. Ini sama, cuman namanya itu, kalau iblis dulu namanya iblis itu diberikan oleh Allah itu pada posisi dia belum menggoda. Jadi iblis itu punya iman gak? Iya, iblis itu pernah tinggal di surga loh. Ibu udah pernah belum? Buruk. Iblis pernah tinggal di surga. Iblis itu taat gak sama Allah? Awalnya taat. Disuruh sujud sama Allah, taat. Dia percaya sama Allah. Tapi selanjutnya kemudian yang dibicarakan, ketika dia diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dia gak mau, sombong. Dia gak mau sujud kepada Adam. Tapi kalau disuruh sujud sama Allah, dia mau. Cuman ini Allah perintahkan iblis, usjudu li Adama, sujud kalian semuanya. Fasajadu illa iblis, semuanya sujud kecuali iblis. Itu namanya iblis. Ya. Nah, setelah berhasil menggelincirkan Adam, akhirnya Nabi Adam digoda sedemikian rupa, dan akhirnya Nabi Adam di mana? Nabi Adam kemudian oleh Allah diturunkan dari surga karena melanggar larangannya. Saat itulah Allah menyebut karena berhasil menggoda Adam, maka dirubah namanya yang tadinya iblis dengan nama syaitan. Fa'azallahumaz syaitan. Syaitan. Jadi syaitan itu siapa? Syaitan itu makhluk yang punya kebiasaan menggelincirkan orang lain, nyuruh orang berbuat gak benar, itu syaitan. Maka syaitan itu ada dua jenis. Ada syaitan dari golongan bangsa jin, dan ada setan dari golongan manusia. Sekarang saya tanya, ibu lebih takut kepada siapa? Setan yang bentuk jin apa setan bentuk manusia? Manusia. Orang lah, orang yakin jenengan orang uti kalau sing manusia. Buktinya apa? Karena dengan setan yang bentuknya manusia masih gelap, kita ini duduk bareng. Kok kalau anak gua ngajak gini ya, gini. Ajak orang, ada orang ngajak main gaple di mana? Di pos kamling. Bok main gaple orang apik. Tapi malah merek, malah ikut-ikutan. Berarti apa? Dia seneng tuh dengan setan yang namanya manusia. Gibahin orang, ngomongin orang, itu kan perbuatan setan. Tapi anak sih ngomongin gibahin orang, kadang-kadang menjauh atau mendekat. Malah mendekat, katanya wedi orang. Ini yang kedua Bu ya, yang imannya turun terus, namanya setan. 3. Kalau ini turun, setan. 3, ada yang kadang naik imannya itu, kadang turun. Siapa? Manusia, kita Ibu. Manusia. Kita ini kadang naik, kadang turun. Saya tanya, ibu bapak hari ini kira-kira kalau datang ke sini imannya lagi naik apa lagi turun? Hah? Naik. Kapan turunnya? Hah? Kapan iman itu naik? Kapan iman itu turun? Nih, gampangannya. Bapak imannya naik kalau bapak sholat, itu naik. Bapak imannya turun kalau seandainya, mohon maaf, enggak meninggalkan sholat. Bapak naik kalau lagi puasa. Bapak turun kalau lagi mabok. Gitu ya. Ibu lagi sholat naik imannya. Kapan turunnya? Nek ibu bakal karo bojone. Sudah bojo. Begitu ibu ya? Bisa dipahami Bu? Jadi naiknya ketika kita taat, turunnya ketika kita maksiat. Begitu ya. Baik, Ibu, Bapak sekalian, 3 makhluk Allah ini, kira-kira mereka ini kategorinya suka doa enggak? Malaikat itu doa enggak kira-kira? Malaikat itu makhluk yang memang tidak pernah maksiat, tapi doa enggak sama Allah? Doa ya. Salam. Setan itu doa enggak? Halo? Setan kira-kira doa enggak? Kok gak yakin banget?
Setan itu kira-kira berdoa nggak sama Allah? Atau gini, setan kalau berdoa sama Allah kira-kira dikabulkan nggak? Bingung ini. Bingung. Pentingnya ngaji kan jadi ngerti, Pak. Ya, pentingnya ngaji. Bapak Ibu lihat, malaikat doa nggak? Ya, doa malaikat. Kemudian setan doa nggak? Kalau malaikat doa kira-kira dikabul nggak? Kabul, nggak pernah maksiat ya, dikabul. Kalau setan doa dikabul nggak? Kabul. Hah? Atau menggoda. Dikabul ya. Jadi setan itu ketika dia berdoa dikabul oleh Allah. Buktinya mana? Karena doa setan itu apa? Di antara yang disebutkan, setan itu berdoa kepada Allah, ya Allah jangan matikan saya sebelum berhasil menggoda umat manusia, anak cucu Adam. Kata Allah, oke, aku izinkan. Berarti permintaan setan itu dikabulkan. Buktinya mana? Buktinya hari ini banyak manusia yang melakukan maksiat. Ibu-ibu itu kalau keluar rumah nggak pakai hijab, ya kerudungnya suka kelalen. Ibu ketika keluar rumah, ibu itu nggak pakai hijab, nggak menjaga auratnya, itu tanda Allah mengabulkan doanya setan. Gitu loh. Bapak ke orang dulu maling masjid, kue tandanya apa? Doa setan dikabulkan. Yo, besok dengan begini ya, ada orang nggak pakai kerudung, kue doa setan dikabulkan. Ya, dan begitu. Ibu juga sama di rumah. Kalau emosi baik, sedikit-sedikit emosi, sedikit marah-marah. Saat marah-marah itu tanda Allah mengabulkan doa setan. Jadi itu ya. Nah begitu. Baik, sudah. Kalau manusia, ibu suka doa kan? Doa ya. Jangan sampai nggak doa. Karena kalau orang yang nggak doa itu tanda orang yang sombong. Oke, doa orang sombong. Nah sekarang gini, kita kan manusia. Ibu kalau minta didoakan, kira-kira minta didoakan oleh siapa? Didoakan malaikat atau didoakan setan? Malaikat. Mau didoakan malaikat? Terus pantas ya didoakan malaikat? Gimana kalau yang datangnya malaikat mendoakan tapi malaikat maut? Ya, sekarang ini kita akan lihat tentang malaikat ini. Ya, malaikat itu ternyata mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara doanya malaikat itu apa? Masya Allah. Ya. Satu syarat agar kita didoakan oleh malaikat itu apa? Ibu kalau mau didoakan oleh malaikat, maka yang pertama kita harus punya yang namanya iman. Apa Bu? Iman. Ya. Namanya iman. Maka ibu ketika berbicara tentang masalah iman, kalau kita punya iman, maka kita tanpa diminta pun malaikat mendoakan kita. Tuh. Doanya apa doanya? Doanya itu ketika kita punya iman, malaikat meminta kepada Allah, wasi'at, ya Allah lapangkanlah dan berikanlah rahmat kepada orang-orang beriman. Jadi malaikat itu kalau kemudian ada manusia yang sempit, ada manusia yang kesusahan, malaikat mendoakan agar diselesaikan masalahnya. Sehingga kalau kita punya iman itu, kalau kita punya iman, tenang Pak. Kenapa? Ada yang bantu. Siapa? Malaikat. Ya, yakin. Maka Pak, iman itu yang diwariskan. Kita nggak usah bersedih lah kalau kemudian ibu nggak bisa mewariskan rumah. Kita nggak usah bersedih kalau kita nggak bisa mewariskan harta. Yang harus sedih kalau seandainya kita tidak bisa mewariskan kepada anak kita iman. Ya, maka kata Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita wafat kecuali tetap berpegang dengan keislaman. Nah, maka Bapak ketika berbicara ini, mohon maaf ya, putra putri Bapak itu tolong dijaga imannya. Oke, ngesuk nek wis pada dewasa anak-anaknya ya.
Mbak, orang tuanya ini ada di sini? Yang mana? Hah? Yang mana? Kerudung? Oh, Bu, nanti anaknya kalau kemudian didatangin laki-laki, ya Bu ya, datangin nih, ada laki-laki nih, putrinya ini datangin laki-laki, tapi laki-laki ini mohon maaf, ya, sholatnya orang apik, orang iso maca Quran, tapi penghasilannya per bulan 100 juta. Yang kedua, laki-laki itu baca Qurannya bagus, ke masjidnya rajin, penghasilannya per bulan 1 juta. Sing diterima kalau ibu si nomor 1 nomor 2. Kamu pilih nomor 1 atau nomor 2? Hah? Pilih mana? Ibunya yang mana ini depan? Ibu pilih mana? Nomor 1 nomor 2? Enggak, pilihannya nomor 1 nomor 2. Pilih nomor 1 nomor 2? Enggak yakin nomor 2. Dua-duanya. Nek ana sih tak ya wis apik imane kemudian penghasilannya 50 ya karuan. Dah ya Bu ya. Jadi jangan menggadaikan iman. Udah jangan menggadaikan iman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala 'abdun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum." Kita ini ketika datang seorang budak hitam legam tapi dia beriman jauh lebih baik daripada kemudian ada orang yang musyrik, walaupun itu cantik, walaupun dia mengagumkan, semua orang senang, tapi mohon maaf, yang lebih baik yang ini iman. Lihat iman itu. Doa yang pertama ya, didoakan apa oleh malaikat? Didoakan diselesaikan permasalahannya. Yang kedua apa kata malaikat? Doanya malaikat tuh minta dimasukkan ke dalam surga Aden. Tuh iman itu. Jadi malaikat bilang, ya Allah, wadkhulhum jannata Aden. Ya Allah, masukkan mereka ini, orang-orang yang beriman ini ke surganya. Pak, nek Bapak masuk surga pingin sendirian apa bareng-bareng? Rame-rame? Hah? Rame-rame. Ibu kalau masuk surga mau dengan siapa? Pilih, kalau masuk surga mau dengan siapa aja Ibu? Semua anggota keluarga. Siapa anggota keluarga itu? Suami, ibu, ayah, anak-anak, cucunya? Belum punya cucu. Enggak, belum punya. Cucunya pingin besok? Ya pingin. Pingin. Nah, ternyata doanya ibu itu biar ibu didoakan oleh malaikat. Jadi kata malaikat, orang-orang yang beriman itu dimintakan untuk dimasukkan surga, dan ketika masuk surga itu ternyata malaikat bilang begini, ya Allah, masukkan orang-orang beriman itu ke dalam surgamu, tetapi tidak sendirian. Wa man shalaha min abaihim. Satu, kata malaikat, masukkan ke dalam surga itu dengan orang tuanya, bapak ibunya. Tuh, malaikat bilang, bapak ibunya juga dimasukkan ke surga. Yang kedua, wa azwajihim. Yang kedua kata Allah, kata malaikat, ya Allah, masukkan dengan pasangannya. Ya, masukkan dengan pasangannya. Pak, yang di pojok Pak Sinten. Pak, yang pojok ya jenengan ya. Istri masih ada ya? Masih. Nek panjenengan masuk surga, kan orang masuk surga kalau laki-laki katanya disiapkan bidadari. Nggih? Ada bidadari ya. Katanya bidadari itu cantik. Nek jenengan masuk surga, di hadapan jenengan ada bidadari kali bojone jenengan. Sama-sama di surga. Ada bidadari, ada istri jenengan yang sekarang di dunia. Kira-kira jenengan pilih mana? Ya. Ibu adalah ibu nek. Gak ikut, guys. Saya ingin gitu. Jenengan masuk surga dengan istrinya. Di surga ternyata ada istri dan ada bidadari. Jenengan sebagai laki-laki pilih mana? Hah? Oke, Bang, penting kalau bojone gimana? Ibu kalau masuk surga dengan suami, nanti ternyata gak kepilih sama suami, sakit hati gak? Oh sakit Pak, kalau gak pilih-pilih, bener. Tapi gak usah khawatir ya, ibu gak usah khawatir. Jadi nanti pasangan ini, si istri itu kalau masuk ke surga, walaupun istri kita di dunia, mohon maaf ya, kira-kira, saya tanya lagi, Pak, kira-kira istrinya jenengan kalau bidadari ayuan siapa? Hah? Ayuan bidadari ya?
Tapi kenapa jenengan pilih istri? Betul kalau bocornya. Jadi kenapa? Karena memang nanti kalau dari surga, jadi kalau inilah hebatnya istri yang soleha. Seorang istri yang soleha itu ketika dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, mohon maaf, laki-laki pasangan hidupnya di dunia ini, ketika dihadapkan kemudian di hadapannya ada bidadari dan ada istrinya, maka dia akan memilih istrinya. Kenapa? Doa malaikat. Wa azwajihim, pasangan hidupnya. Ya, baik. Coba sekarang kalau itu jangan surga dulu lah. Kita kalau itu lebaran aja lebaran. Bapak udah bahagia belum? Kalau ketemu karo orang tua sama pasangan, bahagia belum? Hah? Bapak kumpul dengan orang tua dan dengan pasangan hidup bapak, udah bahagia belum? Nah, tapi belum sempurna ya. Anak si kurang orang. Apa? Anaknya anak. Coba jenengan lebaran pulang ke kampung halaman ketemu bapak, tapi anak-anak jenengan gak ikut, mesti ada yang sedih. Maka kemudian malaikat bilang kepada Allah, wa dzurriyyatihim, yang dimintakan selanjutnya adalah dzurriyah. Dzurriyah itu apa? Awas, hati-hati. Dzurriyah itu bukan anak. Kalau anak berarti anaknya toh, cucunya gak ikut. Kalau anak. Tapi dzurriyah itu maknanya keturunan. Keturunan Bapak. Jadi kita ini kalau punya iman, ya, punya iman, orang tua kita juga punya iman, pasangan kita juga punya iman, keturunan kita punya iman, ya Bu ya. Ini beriman semuanya, maka dipastikan nanti kita akan ketemu, walaupun di dunianya kita belum pernah ketemu. Nih ibu nih yang cerita hari ini, saya cucu belum punya cucu. Ternyata ibu ditakdirkan sebelum punya cucu, ibu sudah wafat duluan, tapi ibu masuk surga, nanti seketurunan itu akan ketemu. Syaratnya apa? Syaratnya punya iman. Kalau nggak punya iman, walaupun di dunianya bareng-bareng, di akhirat nggak bakal ketemu. Contoh, bapak sekarang beriman, tapi punya orang tua berbeda keyakinan, bukan Islam. Ya, tidak beriman, maka sampai nangis kayak apapun bapak di dunia ketemu, tapi kalau sampai wafatnya orang tua kita ini tidak beriman, maka tidak ada harapan bisa ketemu. Bahkan aturannya gitu, kepada orang yang tidak beriman itu ketika sudah wafat, kalau dengan sesama beriman kan kita doakan. Tapi kalau orang wafat dan dia tidak sama dengan kita keyakinannya, umpamanya bapak, contohnya punya orang tua tidak beriman, wafat, maka ketika wafat kita tidak boleh mendoakan.